Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wahdada bihadihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, khususnya kepada bangsa Indonesia ini adalah berupa nikmat kemerdekaan yang sudah dijalani selama 79 tahun. Baru Sabtu kemarin, sehari yang lalu, kita bangsa Indonesia dengan gegap gempita memperingati dan merayakan serta mensyukuri nikmat kemerdekaan berupa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sungguh ini merupakan nikmat karunia Allah yang sangat-sangat besar bagi bangsa ini. Karena pada usianya yang ke-79, bangsa ini masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga keutuhan, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Tidak sebagaimana yang dialami oleh banyak negeri, banyak negara di dunia ini yang mengalami disintegrasi, mengalami perpecahan. Ada yang tidak terlalu lama setelah kemerdekaannya, ada yang berlangsung berpuluh-puluh tahun setelah kemerdekaan itu diproklamirkan. Kita ingat misalnya di anak benua India berdiri sebuah negara India. Tapi tak lama, beberapa tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1947, India harus terpecah menjadi dua, yakni India yang mayoritas dihuni oleh
masyarakat dan bangsa yang beragama Hindu, dan Pakistan yang dihuni oleh masyarakat yang mayoritas umat Islam. Tidak berapa lama, beberapa puluh tahun setelah itu, Pakistan pun terbelah sehingga lahir negara baru, yakni negara Bangladesh dengan ibu kotanya Dhaka yang kita kenal. Nun di Asia Tengah dan di Eropa Timur kita mengenal ada negara Uni Soviet. Yang ternyata tidak mampu menjaga integritas negara itu, integritas wilayahnya, sehingga kemudian Uni Soviet harus bubar, terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kita kenal sekarang ini, seperti Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Armenia, sehingga pemimpin dari Uni Soviet sekarang hanya tinggal Republik Rusia saja. Rusia, sedangkan di luar Rusia sudah menjadi negara-negara berdaulat, negara-negara merdeka. Dan hubungan antar negara-negara yang merdeka ini tidak baik-baik saja. Seringkali terjadi konflik. Misalnya kita pernah membaca tentang konflik wilayah Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Kemudian di sebelahnya lagi kita mengenal negara yang dulu bernama Yugoslavia dengan tokoh presidennya yang terkemuka, teman akrab dari mendiang Presiden Soekarno, yakni Josip Broz itu. Negara itu mengalami disintegrasi sehingga terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Ada negara Serbia, ada Bosnia Herzegovina, ada Montenegro, ada Kroasia. Ini yang terjadi di berbagai belahan dunia. Non di Afrika sana kita mengenal nama sebuah negeri yang dihuni mayoritas Muslim bernama Sudan yang berbatasan dengan Mesir. Sudan terpecah menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan. Alhamdulillah, bangsa kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ini juga tidak lepas dari berbagai ujian. Tapi bangsa ini dapat keluar dan berhasil selamat dari ujian-ujian sehingga tidak terpecah-pecah seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Ini sangat wajib untuk kita syukuri. Kita menjadi sebuah nation state, negara bangsa yang menghimpun berbagai suku, berbagai etnis, dengan berbagai bahasa dan berbagai agama serta kepercayaan, berbagai budaya, seni dan lain sebagainya.
Sekitar tahun 2005 saya pernah berangkat bersama almarhum al-maghfur lahu Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Saya sebagai Khatib Suriah PBNU. Kami diundang untuk memberikan studium general Al-Muhadaratul Ammah di sebuah negeri di Afrika Utara bernama Aljazair. Aljazair kita bilang. Di sana kami memberikan studium general itu di 2 universitas terkemuka di sana. Kami diminta untuk berbicara tentang peranan umat Islam dalam pengembangan demokrasi di Indonesia, atau judul Arabnya Al-Muslimun wa Dawruhum fi Tatwiril Demokratiyah fi Indonesia. Kaum muslimin, umat Islam, dan peranan mereka dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Kami bercerita kepada audiens di 2 universitas itu, bagaimana keadaan negeri kami ini sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau, yang terdiri dari ratusan suku bangsa dengan berbagai bahasa yang ribuan jumlah. Tapi tahun 1928, berpuluh-puluh tahun sebelum negara ini merdeka, kita sudah dapat menyatukan diri lewat sebuah sumpah pemuda bahwa kita ini adalah sebuah bangsa Indonesia, bahwa kita ini bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan bahwa bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Luar biasa sambutan, apresiasi, dan kekaguman dari audiens di Aljazair mendengar cerita tentang negeri ini. Mereka membandingkan dengan diri mereka sendiri. Aljazair, sebuah negara dengan 3 etnis terbesar, dengan 3 bahasa, yakni etnis Arab, 2 etnis kulit hitam, semacam orang negro atau Afrika itu, dan yang etnis ketiga adalah barbar. Hanya 3 etnis yang menghuni Republik Aljazair. Republik yang wilayahnya hanya berupa daratan, tidak seperti kita. Kita ini adalah negeri dengan wilayah kepulauan, lautan yang begitu luas. Mereka satu daratan. Mereka hanya terdiri dari 3 etnis besar itu. Tapi untuk menyatukan mereka dalam bahasa yang seragam, sungguh tidak mudah. Walaupun konstitusi atau undang-undang dasar negara itu menyatakan bahwa bahasa resmi negara adalah bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah kaluwatin
resmiyah. Namun dalam praktek kehidupan kenegaraan sehari-hari, bahasa Arab itu hanya ada dalam birokrasi di Kementerian Agama. Adapun kementerian-kementerian yang lain pada waktu itu, bahasa komunikasinya, bahasa untuk korespondensinya adalah bahasa Prancis. Karena Prancis lama menjajah negeri Aljazair itu, maka kaum terpelajar, orang-orang elitnya lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Ini yang terjadi di Aljazair dengan jumlah penduduk yang apabila dibandingkan dengan Indonesia barangkali 1/10 atau lebih dari itu, akan kurang dari itu. Ini tidak mampu menyatukan diri dalam sebuah bahasa pemersatu, walaupun konstitusinya resmi menyatakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Kita Indonesia dengan penduduk yang 280 juta lebih telah mampu, bahkan sebelum merdeka telah mampu menyatukan diri kita dalam sebuah bahasa yang sebetulnya bahasa itu tadinya tidak dominan, hanya digunakan sebagai bahasa percakapan orang-orang Melayu yang bukan mayoritas di negeri ini, karena penduduk Indonesia ini kebanyakan di Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah kita mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Ini sekali lagi harus kita syukur. Dan kita harus tahu bahwa mengapa kita ini mampu menjaga integritas bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akui itu berkat adanya alat pemersatu, yakni ideologi negara Pancasila. Pancasila dengan sila-silanya yang 5 itu telah mampu menjaga kita dari kemungkinan untuk terpecah belah, untuk mengalami disintegrasi seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi. Maka penghayatan, pengamalan nilai-nilai Pancasila itu wajib hukumnya bagi kita. Dan untuk itulah dibentuk sebuah lembaga negara yang bernama BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kita berharap lembaga ini atau badan ini mampu menjaga keutuhan negeri ini, mampu mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk gambar burung Garuda dengan tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti kita mengikrarkan diri bahwa kita ini adalah masyarakat dan bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam dalam hal keyakinan agama, dalam hal etnis, dalam hal bahasa, dalam hal budaya, dalam hal kesenian. Tapi kita ini
adalah satu. Dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan Bhinneka Tunggal Ika ini dengan terjemahan Unity in Diversity. Satu dalam keberagaman. Keberagaman ini haruslah dikelola, dibina, diarahkan untuk menjadi perbedaan yang dapat memperkaya khazanah budaya, khazanah nilai, khazanah kearifan dari bangsa ini. Bukan untuk dimatikan, bukan untuk dihilangkan dalam rangka penyeragaman. Inilah yang terjadi beberapa hari terakhir sebelum berlangsungnya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 kemarin. Ada policy, ada kebijakan yang sangat tidak bijaksana. Yakni kebijakan atau policy yang dikeluarkan, aturan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut tadi yang melarang secara terselubung, secara halus putri-putri muslimah paskibraka tingkat nasional yang tahun ini berlangsung di 2 tempat, di IKN yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan yang satu lagi di Istana Merdeka, Jakarta. Ada penekanan secara halus kepada putri-putri muslimah yang berjilbab untuk melepas jilbabnya. Kata mereka, itu sudah ditandatangani pernyataannya di atas kertas bermaterai 10.000. Berarti mereka tidak ditekan, tidak dipaksa. Alhamdulillah, respon yang berupa reaksi yang keras dan masif dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, dari berbagai tokoh dan pemimpin Islam, bahkan juga melibatkan pemimpin-pemimpin di luar agama Islam yang memiliki kesadaran untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah. Policy atau kebijakan yang sangat tidak bijaksana ini akhirnya rontok. Ini perlu kita syukuri. Dan di sini kita tahu bahwa kebenaran itu wajib diperjuangkan. Tidak bisa kita pasrah begitu saja dengan keadaan. Kalau kita melihat keadaan ini tidak benar, maka disitulah peran Majelis Ulama Indonesia misalnya, yang menaungi 55 ormas Islam, antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, dan lain-lain sebagainya. Mereka sepakat menolak aturan yang melarang
putri-putri muslimah paskibraka mengenakan jilbab dalam melaksanakan tugasnya. Alhamdulillah kita melihat putri-putri kita paskibraka muslimah tetap menggunakan jilbab, dan itu ditegaskan oleh pihak sekretariat negara yang kemudian diperkuat lagi oleh wawancara Presiden Joko Widodo dengan para wartawan selepas upacara penurunan bendera pada sore harinya. Alhamdulillah, mengingatkan kita kepada ayat Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, Muhammad, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Shadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah kita panjatkan. Kalau masalah paskibraka ini tidak berhasil kita cegah kebijakan yang salah tadi, insya Allah akan merambat kepada yang lain. Bisa-bisa nanti akan ada rekomendasi dari pihak lembaga resmi tadi kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, agar supaya Panglima TNI melarang tentara-tentara perempuan, tentara-tentara wanita, entah itu Kowal, Korps Wanita Angkatan Laut, Korps Wanita Angkatan Darat, Wara Wanita Udara, entah itu Polwan, polisi wanita, yang kita lihat dalam upacara peringatan kemerdekaan kemarin, mereka mengenakan jilbab. Banyak sekali yang mengenakan jilbab. Dan kita melihat jilbab ternyata tidak menghalangi ketangkasan mereka dalam melaksanakan tugas sebagai polisi, sebagai tentara. Kita juga tahu bahwa jilbab ternyata tidak menghalangi atlet-atlet wanita kita untuk berlaga di event-event pertandingan, baik itu tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Bahkan kita lihat mereka mampu menorehkan prestasi yang gemilang. Ada yang namanya Megawati, siapa itu? Iya. Dan nama-nama lain. Maka aturan yang melarang atau tidak senang muslimah menggunakan jilbab dalam berbagai aktivitas itu adalah aturan yang mengada-ada. Melalui mimbar ini saya ingin menegaskan bahwa jilbab bukanlah musuh dari Pancasila, tetapi justru kesadaran muslimah untuk menggunakan jilbab justru memperkuat dan memperdalam penghayatan manusia-manusia Indonesia tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Di akhir kupasan ini saya teringat judul sebuah kitab
yang saya pinjam dari guru dan kiai saya yang sangat saya hormati, yakni almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Ali Maksum, atau akrab dipanggil oleh para santrinya dengan panggilan Pak Ali. Pimpinan Pondok Pesantren Krapya Ngayuk Jogarta Hadiningrat. Beliau bukan sekedar orang alim, tapi beliau adalah seorang allamah, orang yang sungguh sangat alim. Beliau pinjami saya sebuah kitab yang kemudian saya fotokopi. Judulnya menarik, Husununa Muhaddadatun min Dakhiliha. Karya seorang intelektual dari Timur Tengah, yakni Dr. Muhammad Hussein. Judul itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah benteng-benteng kita terancam dari dalam. Bukan terancam oleh pihak luar, tapi terancam dari internal kita sendiri. Kalau ini kita hubungkan dengan agama kita, agama Islam, maka kita diingatkan bahwa agama Islam yang kita peluk ini bisa mengalami ancaman, tidak harus dari orang non-Islam, tapi bisa jadi terancam oleh ulah provokasi, tindakan-tindakan usil yang tidak bertanggung jawab dari dalam kalangan umat Islam sendiri. Islam terancam dari dalam. Kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, maka ini berarti bahwa Pancasila itu tidak harus mengalami ancaman dari luar Indonesia, dari negara luar, dari pihak yang tidak senang pada Pancasila, tapi bisa jadi Pancasila itu mengalami ancaman justru dari orang-orang atau pihak-pihak yang mengaku sebagai pembina, sebagai pengawal dari Pancasila itu. Maka sudah selayaknya lah BPIP melakukan muhasabah, melakukan introspeksi tentang apa yang sudah dilakukan selama ini. Kita tahu di awal-awal lembaga ini berdiri sudah keluar statement yang menyatakan bahwa agama merupakan ancaman terbesar bagi Pancasila. Agama merupakan musuh terbesar dari Pancasila. Sungguh pernyataan yang sangat-sangat provokatif. Kemudian yang terakhir ini adalah soal paskibraka muslimah. Mudah-mudahan ya, apa yang terjadi yang berupa kebijakan yang kemudian dianulir oleh pihak sekretariat presiden dan bahkan ditentang oleh presiden itu sendiri, mudah-mudahan ini menjadi bahan introspeksi bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Amin ya mujibas sa'ili. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.